Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pertama dan utama sekali, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan kita diberi kesempatan untuk hadir bertemu bersilaturahmi di Hotel Happy hari ini dalam rangka satu niat yang sama, rangka bagaimana memajukan dakwah di bidang pendidikan yang berada di Yayasan An-Ni'mah Kota Batam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini selalu dapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita, orang yang alim kita cintai dan kita rindukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketua Umum Yayasan An-Ni'mah Batam, ya Aryanto Rasyad, dan jajaran pengurus yayasan, baik jajaran ketua, jajaran sekretaris dan bendahara, serta pengawas itu yang kita hormati, para pimpinan unit KMI, Musto, Kuliah dan Alia, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tahun ini nampaknya sangat bersahaja untuk melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan rapat kerja akhir dan awal tahun. Karena dalam sebuah pendidikan itu memang terutama harus ada semacam evaluasi ya, untuk memulai kegiatan selanjutnya. Allah menyebutkan bahwa fakta besar wa ila rabbika. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Begitu saya tentu sebagai pembina, jajaran pembina tentu menyambut baik kegiatan yang dilakukan ini. Tentu kita nanti akan melihat dalam evaluasi ini secara terbuka, ada masukan-masukan yang perlu kita bahas di samping draft-draft yang sudah disusun, baik jadwal akademiknya untuk ke depan maupun hal yang sudah berlalu yang perlu dievaluasi dan masukannya. Karena dalam sebuah pendidikan memang sekarang eranya sudah berubah. Ya, kalau dulu eranya masih tertutup, eranya ya masih serba manual. Sekarang kita sudah mulai memasuki sebuah era yang sangat luar biasa, sangat modern, sehingga banyak hal yang memudahkan sesungguhnya di dalam melaksanakan tugas ini, dan bisa kita cepat evaluasi, dan kita juga bisa belajar dari mana saja di seluruh dunia bisa kita pelajari, bisa bagaimana sebuah pendidikan modern, sebuah pesantren yang dikembangkan. Kita tidak perlu ke tempat itu, kita sudah bisa melihat, bisa kita telah, bisa didiskusikan, dan bisa diimplementasikan. Jadi gitu, asal kita mau saja. Ya, malah kita bisa mengambil misalnya manajemen seperti Harvard University misalnya, atau sekolah di UI misalnya, atau di Pondok Pesantren Gontor misalnya, atau yang ada di tetangga kita di Brunei atau di Malaysia, itu bisa kita pelajari dan bisa kita ambil manfaatnya, kecuali
kita tidak mau berubah. Nah, itu yang masalahnya. Jadi untuk itu di dalam manajemen change atau manajemen perubahan itu makanya sasaran yang pertama adalah individu. Jadi individu itu pertama harus ada awareness. Awareness artinya ada proses kesadaran. Itu yang sangat penting. Ada proses kesadaran untuk berubah. Nah, tapi kalau tidak ada kesadaran itu tidak bisa. Sampai kita misalnya sudah sadar, nanti ada keinginan. Nah, harus ada keinginan. Keinginannya keinginan untuk berubah, ya, untuk berubah. Nah, jadi ada pertama ada proses kesadaran. Kita sadar bahwa kita sudah cukup lama, ya, berdiri di sekolah ini sudah masuk 28 tahun ya, 28. Nah, kalau kita masih terpaku juga, tidak ada proses kesadaran itu bisa merubah ke arah yang lebih baik, tak bisa. Itu makanya di teori-teori manajemen perubahan itu dibuat. Pertama ada awareness, ada proses kesadaran. Yang kedua adalah ada proses keinginan yang sangat dalam. Ya, keinginan yang sangat dalam adalah untuk merubah. Nah, di samping itu juga harus ada melakukan persiapan. Nah, jadi setelah ada kesadaran, ada keinginan, harus ada persiapan. Jadi tak bisa juga langsung. Nah, ini kita lakukan ini persiapan sebenarnya. Ini sudah masuk dalam teori manajemen perubahan. Jadi persiapan. Nah, persiapan. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Tentu diaplikasi dulu. Bagaimana penyelesaian ke depan? Ya, bila perlu ada analisa SWOT sekarang ini kan gitu, ada analisa SWOT, apa kekuatannya, apa opportunity-nya, peluangnya, apa tantangannya, apa kelemahannya. Itu kita bisa lihat kalau mau Anemah ini bisa melakukan analisa SWOT. Ya, kita ada apa kekuatan kita apa misalnya. Kekuatan kita sekolah ini misalnya dari segi demografi tempatnya, ya strategis misalnya, kan ya. Kemudian dia sudah lama berdiri, itu kan sebuah kekuatan. Kemudian sudah lengkap dengan pegawai dan gurunya, ini kekuatan. Nah, kemudian apa tantangan banyak. Sekarang sudah ada kompetitor, ya kan? Ini tantangan. Malah mau berdiri ada dua kompetitor dengan dekat kita kabarnya. Ada Usmania, ada Imam Syafi'i, ya. Nah, itu seharusnya itu menjadi ini. Kita tantangan itu juga bisa jadi peluang, gitu ya. Nah, atau ada apa peluangnya, opportunity apa? Misalnya kita di samping sudah lama, kemudian ada ciri khasnya, harus kita bentuk. Oh, di Anemah tak boleh merokok misalnya. Itu jangan, kalau tak boleh merokok jangan ada yang nampak guru-guru merokok. Nah, ini dah hancur itu. Kalau itu terjadi, masyarakat kita bisa gaungkan. Oh, tempat kita ini bersih dari asap, gitu ya, dari polusi, gitu. Nah, tempatnya sangat higienis, bersih, tak merokok dan sebagainya. Kemudian bebas HP. Nah, kalau era sekarang kita bisa melakukan bebas HP bagi santri, bagus. Dan orang tua pun agak nyaman karena dia pengalaman di rumah itu dengan anak-anak pakai HP, habis main HP. Apalagi sekarang ini secara psikologisnya ini banyak terjadi anak-anak gara-gara HP sekarang ini. Ada yang matanya sudah bergerak, ada yang nggak bisa berjalan lah, anak-anak bayi-bayi sudah main HP sekarang nih, banyak penyakit dan sebagainya. Jadi itu merusak semuanya. Nah, jadi seorang tua kalau masuk pesantren, kita anak-anak nggak boleh pakai HP. Nah, jadi kalau mau ketemu, dikasih kesempatan ketemu sepuas-puasnya dengan anak sebulan sekali misalnya, kan gitu ya, yang sudah berlaku selama ini. Nah, kalau
anak-anak sakit dan sebagainya, nah itu guru yang akan menginformasikan. Ini ada peluang-peluang. Nah, kelemahannya apa? Mungkin kelemahannya SDM kita ya masih lemah, bisa saja. Karena memang menyusun analisa SWOT ini bila perlu dalam sebuah dilakukan penelitian sebenarnya. Nah, apa kelemahannya? Ya, tadi bisa kita lihat ya apa kelemahannya tentang baik dari guru-guru maupun siswa santrinya maupun dari pengurus yayasan. Kita banyak kelemahan, tidak ada apa. Saya kepengurusannya tidak solid, itu kelemahan, perlu ditingkatkan. Nah, jadi sehingga untuk meningkatkan, untuk memajukan yayasan ini ke depan, karena majunya sebuah pendidikan tidak terlepas juga dari majunya sebuah yayasan. Nah, karena itu makanya negara ini mensyaratkan untuk membuat sebuah pendidikan di luar pemerintah itu swasta itu harus ada yayasan sebagai payung hukumnya. Nah begitu ini yayasan juga perlu dibenahi. Nah jadi gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dan ini bisa dikelola secara transparansi dan sebagainya. Nah ini dari segi manajemen perubahan kalau kita ingin apa. Nah kemudian di samping kita mempersiapkan hari ini, sudah itu? Ya sudah itu implementasi apa yang kita siapkan harus kita implementasikan. Nah, jadi kembali kepada individu juga ini banyak lagi nanti variabel-variabel bagaimana mencetak karakter guru atau karakter yang mendampingi anak-anak di asrama dan sebagainya, bagaimana menerapkan manajemen berbasis kasih sayang, cinta. Jadi ini perlu juga dilatih anak-anak karena memang apalagi usia-usia anak-anak tingkat SMP, tingkat SMA, ini anak-anak lagi sedang pancaroba. Jadi untuk itu kita memang harus membekali para pendamping-pendamping ya atau apa disebut pendamping ya musrif di baik di asrama dan sebagainya. Nah, itu harus kita berikan pemahaman mereka yang dalam, harus dilatih juga dulu, tidak bisa langsung wujud-wujud mereka langsung menjadi musrif yang handal misalnya. Nah, karena sedikit nanti ditegur oleh anak buahnya udah marah-marah dia. Nah ini yang itu yang akan merusak. Akhirnya terjadilah nanti pertengkaran, ya, pemukulan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita di pesantren jarang. Tapi kalau di luar itu, kayak sekolah di universitas dan sebagainya itu di Makassar ini baru mati itu mahasiswanya kan itu pukul oleh seniornya. Jadi gitu. Nah, jadi ini barangkali ke depan ini perlu kita sebagai sekarang ini stakeholder ya kan yang hadir kita di sini ya perlulah nanti dibekali mereka. Nah, kemudian juga bagaimana masalah kualitas daripada pendidikan yang kita tampilkan, kemampuan anak-anak, ya bagaimana kita mengasah anak-anak. Nah, di samping itu juga masalah implementasi ini adalah sangat tergantung persiapan kita hari ini. Jadi inilah penting saya kira pertemuan kita hari ini kita bisa nanti mencurahkan di sini di dalam rapat ini apa saja boleh kita curahkan karena hadir lengkap ini ada pembina, ada pengurus, kemudian ada pimpinan-pimpinan unit ya asal di dalam bil hikmah dan mau'idah, bukan kita nak melakukan perdebatan karena perdebatan itu juga akan merusak. Nah, jadi kita menyampaikan tentu dengan bahasa yang santun dan sebagainya. Nah, disinilah kita proses belajar. Ya, belajarnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya, kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi gitu. Nah, saya kira saya sampaikan oleh Pak Ketua, kita ada rapat gabungan yayasan dan alhamdulillah saya senang sekali. Apalagi saya tinggal di sini di Batam ya, tinggal sendiri sebagai pendiri ini. Ada
di Jakarta Pak Ramadana, tapi ya udah tak bisa juga, jauh. Nah, berarti kita inilah ya, sekarang hadir saya pembina, Ustadz Arianto sebagai jalan ketua, kemudian ada jalan sekretaris Pak Usman, kemudian ada Segi sebagai bendahara, ada pengawas Pak Ustadz Lukman. Nah, lengkap sekali. Nah, jadi kalau ini organ ini bisa kerjasama dengan baik, insya Allah kita akan mampu apa ya. Tapi kalau misalnya kayak pengawas ada masalah, tengok diam aja gitu ya, hancur minahnya gitu ya. Jadi tak bisa, harus Pak Lukman, kita berharap ini tidak ada buah-buah, kita terbuka, ada masalah ini perlu disampaikan. Nah, jadi pengawas ini dalam arti ini bukan hanya mengawasi cara kegiatan saja di dalam jajaran, masalah keuangan dan sebagainya, tetapi operasional pendidikan hari-hari kita lihat juga harus kita awasi peran anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, tentu dengan cara yang baik tentunya, masukan-masukan yang bagus. Nah, saya kira ini yang kita mau laksanakan pada hari ini. Tentunya kita sudah lama nih, saya sudah banyak ngobrol juga nih. Nampaknya belum berkah nih, belum kita mulai ya, belum diawali dengan nama Allah. Untuk itu mari kita buka pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sambil kita juga mendoakan, tadi kita sebut pendiri-pendiri, ada Pak Kiai Gidi yang sudah kembali kepada Allah, ada Pak Dr. Gigi Zulkarnain, ya, masih ada Pak Ramadana Jakarta, ada yang lain-lain. Ayo kita kirim ya, satu bacaan yang kata Nabi akan membawa yang di alam kubur, akan membawa keringanan. Kalau ada yang sakit, diberikan kesehatan. Kita baca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, saya juga melihat perkembangan anak-anak kayak kemarin maghrib di sana dan isya. Ya, sudah mulai dengar, dulu mungkin agak jarang-jarang, sekarang anak-anak sudah ada wiridan, ada tahlilan masing-masing mereka, ya begitu seperti itu. Nah, jadi ini harus kita kembangkan. Kalau enggak kita dianggap apa nanti ini anikmah kan gitu ya. Nah, ini apa ini Pak Zulkifli Aka ini nih, katanya dia orang Al-Wasliyah, orang tarbiyah, tapi mengharamkan selawat dan sebagainya. Karena tidak ada, ya kan? Jadi ini yang kita ingin luruskan. Jadi sampaikan nanti kepada wali murid dan sebagainya. Tak ada ragu-ragu kita. Malah kita ini memproses kitab kuning, kitab-kitab Imam Syafi'i. Nah, mungkin yang di Syafi'iyahnya itu belum tentu ngaji kitab Syafi'i, tapi kita menggunakan kitab Syafi'i. Makanya tidak apa-apa, nanti ada kitab yang ada mata takridnya, kemudian ya, Kaliubinya kan itu, ada Fathul Mu'innya, kalau tinggi-tinggi ada Mahalinya, mungkin agak tinggi lah. Tapi kalau tingkat wusta itu ya yang rendah-rendah saja. Mau suatu saat kenapa tidak gitu ya. Nanti bisa hadu dulu kan yang pelopori kitab kuning kan kita nih. Saya pernah ikut sampai ke Lombok dulu, baca kitab kuning. Di Palembang, tapi sekarang ada lagi ya kegiatan itu ya? Masih ada ya? Masih ada saja secara nasional? Saya bilang masih ya? Kepri. Oh, Kepri ya? Nanti saya laporkan sekalian laporan ini. Ya, berarti nasional masih ada ya? Tanggal 10 Juli. Oh, masih ada. Ya, saya kemarin dapat dilakukan, ada sebuah universitas itu yang baca kitab kuning itu dari Sulawesi, yang baca kitab itu
kira masih. Dan ini kita harus ke depan bangkit kembali, dan itu memang diperbanyak, tidak hanya pos sepeda apa dan sebagainya dalam bacakan kitab, tapi mungkin antar pondok unit-unit lokasi yang dekat kita hadir juga baca kitab kuning antara Usmaniyah dan Safiyah gitu kan. Kita coba ini untuk memberikan motivasi pada anak. Mungkin itu saja pembukaan ini, dan selanjutnya saya kira moderator tetap Pak Sarianto. Iya, Pak Ketua lah moderatornya. Setelah ini kita sudah mau buka pertemuan ini, ya itu silakan, apalagi memang hambanya sudah diberikan. Demikian sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.